Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita di renungan singkat kita pada pagi hari ini. Namun sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu sepanjang malam hari kami boleh beristirahat dengan baik. Dan pada pagi hari ini kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan kami siap untuk melakukan hari ini. Dan sebelum kami akan melakukan aktivitas kami pada hari ini, kami rindu untuk mendengarkan akan sedikit firman-Mu. Berkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu pekerjaanmu bukanlah Tuhan. Ya, yang terdapat di dalam ayat Kolose 3 ayat yang ke-23 dan yang ke-24. Demikian firman Tuhan berbunyi. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Bapak Ibu saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan, ayat ini kalau kita melihat dia berbicara bagaimana, yaitu janganlah kita menjadi hamba uang atau mungkin hamba di dalam pekerjaan. Tetapi apa? Tetapi kita harus jadilah hamba Tuhan. Seringkali kita terlalu fokus pada pekerjaan kita dan kita lupa bahwa Tuhan adalah yang utama di dalam kehidupan kita. Kita harus ingat bahwa pekerjaan kita itu bukanlah Tuhan. Dan kita harus memprioritaskan hubungan kita dengan Tuhan di atas segala-galanya. Ya, seringkali juga terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita sudah bekerja setiap hari, sudah waktunya pulang, tetapi apa? Kita malah memilih untuk lembur. Ya, itu namanya apa? Memakan waktu untuk kita dalam pekerjaan kita. Ya, atau mungkin sudah di rumah seharusnya kita waktunya bersantai-santai dengan keluarga atau memikirkan hal yang lain. Tetapi apa? Karena kita masih sibuk dengan pekerjaan kita. Ya, pekerjaan kita dapat menjadi sumber kebanggaan dan kepuasan. Tetapi kita tidak boleh membiarkannya menjadi idola dalam hidup kita. Ya, kita tidak boleh menjadikan pekerjaan ini yang utama di dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita memprioritaskan pekerjaan kita di atas Tuhan, kita dapat kehilangan arah dan tujuan hidup kita. Ya Bapak Ibu, saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan, sini sangat jelas ya, ketika kita mau memprioritaskan pekerjaan kita di atas Tuhan, maka apa? Pasti kita akan kehilangan arah. Kenapa? Karena dalam pikiran kita, dalam kehidupan sehari-hari kita pasti hanya, oh ya saya harus bekerja supaya saya mendapatkan ini, saya bekerja supaya bisa mendapatkan ini ya. Tapi apa? Bahkan kita melupakan Tuhan. Ya. Sebagai contoh, ketika kita bekerja keras dan mencapai kesuksesan, kita harus ingat bahwa Tuhanlah yang memberikan kita kemampuan dan kesempatan untuk mencapai kesuksesan itu. Ya, kalau kita berhasil dalam pekerjaan, Bapak Ibu, apa? Itu adalah sebuah berkah dari Tuhan, bukan karena hasil jerih payah kita, enggak. Tuhan yang memberikan kepada kita. Kita tidak boleh menjadi sombong dan lupa bahwa Tuhan adalah yang utama dalam hidup kita. Ketika kita mengalami kesulitan dalam pekerjaan, kita juga harus ingat bahwa Tuhan ada di samping kita dan akan menolong kita melewati kesulitan itu. Kita tidak boleh menjadi putus asa dan kehilangan harapan ya. Begitu juga ketika kita juga punya masalah di dalam pekerjaan kita. Kita ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada di samping kita. Ketika ada masalah dalam pekerjaan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya merasa sulit dalam pekerjaan saya, Tuhan kiranya bisa memudahkan saya. Itu cukup simpel ya, pasti Tuhan akan menolong kita. Nah, yang menjadi aplikasi bagi kita semua yaitu prioritaskan hubungan dengan Tuhan. Kita harus memprioritaskan hubungan kita dengan Tuhan di atas segala-galanya, termasuk pekerjaan kita. Kita dapat melakukan ini dengan berdoa dan membaca firman Tuhan secara teratur. Lalu, jangan menjadikan pekerjaan sebagai idola kita. Bapak Ibu tahu kan, idola itu atau mungkin orang kita sering mengidolakan mereka atau mengutamakan mereka ya. Kita tidak boleh menjadikan pekerjaan sebagai idola dan mengorbankan tubuh kita dengan mengorbankan hubungan kita dengan Tuhan demi pekerjaan ya. Nah, ini jangan kita mengorbankan sebenarnya waktu kita dengan Tuhan tapi kita memakai untuk pekerjaan ya, itu sangat salah. Kita harus ingat bahwa Tuhan adalah yang utama dalam hidup kita dan pekerjaan kita hanyalah satu aspek dari hidup kita. Percayalah bahwa Tuhan ada di samping kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan ada di samping kita dan akan menolong kita dalam setiap situasi. Kita tidak boleh menjadi takut dan khawatir karena Tuhan
akan menolong kita melewati kesulitan kita. Ya, kembali lagi menekankan kita bahwa ketika kita punya masalah dalam pekerjaan kita, pasti Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Walaupun seringkali kita meninggalkan Tuhan, kita lebih mementingkan pekerjaan kita, ya. Kita lebih mementingkan pekerjaan kita dibandingkan waktu untuk Tuhan. Tetapi apa? Saya yakin dan percaya kita punya masalah, Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya, yang menjadi kesimpulan dari pembelajaran kita yaitu pekerjaan kita bukanlah Tuhan dan kita harus memprioritaskan hubungan kita dengan Tuhan di atas segala-galanya. Dengan mempercayai Tuhan dan memprioritaskan hubungan kita dengannya, kita dapat menemukan damai sejahtera dan kebahagiaan dalam hidup kita. Kita tidak perlu khawatir tentang masa depan karena Tuhan akan menolong kita melewati kesulitan kita. Ya, biarlah dengan pembelajaran ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita memulai hari ini, mungkin kita kemarin-kemarin masih sibuk dengan pekerjaan kita, tetapi ketika kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, mengubah kita supaya apa? Lebih memprioritaskan Tuhan daripada pekerjaan. Walaupun pekerjaan kita di kantor banyak, tetapi waktunya kalau kita sudah di rumah, mari pergunakan waktu itu sebaik mungkin. Jangan hanya untuk menghabiskan pekerjaan kita, ya. Biarlah dengan firman Tuhan kita kali ini dapat menguatkan iman percaya saya dan saudara. Tuhan memberkati kita semua.